Langit barat terbakar jingga saat Takuma menuruni lereng berbatu menuju lembah yang dilupakan waktu. Kabut lembut menggulung dari sela-sela pepohonan tua, seperti napas dunia yang sudah terlalu lelah mengingat masa lalu. Di kejauhan, reruntuhan kuil kuno perlahan muncul dari balik tirai kabut kuil tertelan tanah. Tempat yang konon terkubur oleh kemarahan bumi dan ditelan diam oleh sejarah. Takuma berdiri di ambang reruntuhan. Tubuhnya diliputi debu perjalanan, dan hatinya diisi bisikan masa lalu. Batu-batu besar berserakan, ditumbuhi lumut dan belukar. Pilar-pilar yang dulu menjulang kini runtuh. Tapi dari pecahan-pecahan itu, terpahat simbol-simbol kuno lingkaran, garis spiral, dan mata bersayap, simbol yang juga terukir pada peta cahaya yang ditunjukkan Retsu. Disinilah jejak pertama itu disimpan. Ia melangkah masuk, melewati lengkungan pintu batu yang nyaris roboh. Suasana di dalam kuil tua itu begitu sunyi. Bahkan suara napasnya sendiri terasa mengganggu. Takuma menyusuri lorong sempit yang dindingnya penuh ukiran kuno. Beberapa di antaranya menggambarkan sosok manusia berjubah cahaya, berdiri melawan makhluk besar bercakar dan bersayap hitam. Sosok manusia itu, matanya seperti mata Takuma sendiri. "Apakah ini ayahku?" bisiknya. Saat ia menyentuh ukiran itu, tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Lorong berguncang, debu berjatuhan dari langit-langit. Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu batu di ujung lorong. "Langkahmu diterima. Tapi untuk menemukan yang kau cari, kau harus kehilangan yang kau genggam." Pintu batu itu terbelah pelan, membuka jalan menuju ruang tengah kuil. Di dalamnya, terdapat altar batu berbentuk lingkaran dengan cahaya redup biru yang memancar dari dasar ukiran di lantainya. Di atas altar, tergantung di udara, terdapat sebuah belati kristal yang perlahan berputar, memancarkan energi tenang namun kuat. Takuma mendekat. Belati itu seperti memanggilnya. Saat ia meraih benda itu, seberkas cahaya meledak dari permukaannya, dan dunia di sekitarnya menghilang. Ia terjatuh ke dalam kehampaan, sunyi, gelap, dan tiba-tiba ia berada di tempat lain. Bukan dunia nyata, tapi memori yang membeku di dalam cahaya. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan wajah yang mirip dirinya, hanya lebih matang, lebih keras, dan lebih lelah. Pria itu menoleh ke arah Takuma dan tersenyum lemah. Takuma terpaku. "Ayah, jika kau melihat ini, berarti jalan yang kutinggalkan telah kau lalui. Dunia ini bukan milik terang ataupun gelap, tapi milik mereka yang berani berdiri di antaranya, menjaga keseimbangan agar tak terjatuh ke satu sisi. Kekuatan mata air bukan untuk menang, tapi untuk menahan, untuk melindungi. Dan sekarang anakku, dengarkan aku baik-baik." Cahaya di sekeliling mulai retak. Seseorang dari Dewan Lama telah bangkit. Iya, crack. Suara retakan besar mengguncang ruang ilusi itu. Wajah ayahnya memburam. Cahaya meredup cepat. Takuma berteriak, "Tunggu!" Siapa dia? Tapi suara itu menghilang. Cahaya menguap, dan Takuma tersadar kembali di dalam kuil. Tubuhnya tergeletak di lantai batu yang dingin. Belati kristal kini berada dalam genggamannya, dan simbol di lantai altar menyala terang. Dari cahaya itu muncul sebuah pecahan lempeng batu berbentuk lingkaran, dengan sepotong peta di permukaannya. Ini adalah kunci pertama. Teka-teki tertua yang disebut Retsu. Takuma menggenggamnya erat. Ia tahu ini bukan sekadar benda kuno. Ini adalah pecahan dari sejarah.
dan mungkin juga petunjuk tentang siapa musuh yang akan datang. Musuh yang bahkan sang penelusur cahaya, ayahnya, tak sempat kalahkan. Langkah kaki pelan terdengar dari balik lorong belakang. Suara gesekan logam dan napas berat mendekat. Takuma menoleh. Dari kegelapan lorong, muncul sosok tinggi berjubah gelap dengan topeng batu yang membelah wajahnya. Di tangan sosok itu, ada tongkat berujung ganda, satu cahaya, satu kegelapan. Akhirnya, anak dari Mitsuru telah membuka gerbang pertama. Kau memang mewarisi darahnya. Tapi, apakah kau juga mewarisi kehancurannya? Takuma menarik napas. Tubuhnya tegang. Belati kristal di tangannya bersinar perlahan. Babak baru telah dimulai. Dan dengan langkah pertama yang telah diambil, Takuma tahu, ini bukan lagi soal menyelamatkan desa. Ini adalah perang diam antara dua zaman.